Mas Ya, Yuda baik. Danu. Nah, bagaimana sampai itu ceritanya dulu orang yang aktivis di klub malam atau bagaimana? Ceritanya panjang. Saya kenal Abah itu di tahun 2008. Jadi waktu itu saya masih bekerja di sebuah klub malam di Jogja. Gimana ceritanya? Kok Jadi- sampai bersentuhan sama Gus Miftah? Waktu itu saya Abah datang ke sebuah klub tempat saya bekerja. Waktu itu saya masih mabuk waktu itu kondisi saya. Ya saya bilang, wah Kiai gila ini. Wong kita tuh udah banyak dosa kok. Saya kira mimpi itu. Jadi Abah bertausiah, saya sambil ketawa itu masih mabuk, kondisi mabuk saya. Oh, ketawanya Iya. ngelacain gitu ya? Iya, saya pasti. Pak, ngapain ini? Aku bilang itu. Mungkin saya antara surga dan neraka, saya milih neraka waktu itu. Jelas. Oh gitu? Iya. Jelas ya? Iya. Jelas. Enggak mungkin ada harapan ke surga pasti. Akhirnya Terus? Abah mungkin ada ngobrol dari hati ke hati mungkin. Oi, datang kok ke pondok Abah kalau kamu libur. Saya bilang, ngapain ke pondok? Wong saya di sini enjoy kok. Ngapain juga. Waktu itu penghasilan kamu per bulan berapa itu? Waktu itu di era di tahun 2007 2008 saya 9 juta sampai 10 juta. Wah, Waktu itu. wah, top itu server ya? Iya, Kelasnya server loh. Kelas server ya. itu. Jadi ketemu Abah, akhirnya saya bertanya sama Abah, "Bah, apakah saya sebagai seorang server atau bekerja di dunia malam, apakah saya masih ada surga di mata Allah? Punya kesempatan untuk ke sana. Kalau saya keluar dari dunia malam, apa saya bisa cari uang atau untuk menafkahi saya sendiri, hidup saya sendiri? Rizki itu semua di tangan Allah. Kamu tahu nggak, Le? Namanya ayam keluar dari kandang, itu pasti dikasih rezeki, dia ada makanan. Itu baru ayam, Le. Apalagi kamu sebagai manusia diberi kemampuan dan yakin kamu Allah itu pasti ngasih rezeki kamu, tidak kerja di dunia malam ini. Terus yang kedua, Abah selalu bilang pesan pahitnya kehidupan, Le, pasti ada ujungnya manis. Ada puasa itu pasti ada lebaran. Itu Abah selalu bedakan itu ke saya. Terus yang terakhir dan saat ini saya ingat itu, orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek dia punya masa depan, Le. Jadi, Le, kamu jangan takut dengan masa lalumu. Ketemu mantan aja nggak takut kok. Jadi kamu gimana setelah punya gaya hidup pekerjaan seperti itu akhirnya jadi hijrah katakanlah begitu ya? Iya. Mengikuti nasihat Gus Miftah atau Abah, ada yang Ya. kemudian mengkritik nggak kamu gimana? Atau diketawain nggak itu? Pasti. Diajak tawaran banyak sekali saya untuk kembali lagi ke itu, ke dunia malam. Tapi waktu itu Abah selalu ngasih motivasi saya dan beliau yang selalu sampai saat ini saya belum pernah dia mengukur orang atau ngejas kamu tuh orang buluk gitu, nggak pernah sampai saat ini. Jadi beliau Abah emang luar biasa bagi saya itu. Jadi saya dulu pengalamannya yang paling pahit ketika sama anak-anak ini itu. Kita ngaji, mereka mabuk, malah ketawain. Ada cewek mabuk, masuk room, kita ngaji, manggil saya Ko. Hei Koko, matamu, saya bilang begitu. Koko kok jauh. Koko karena mungkin mata... Ya, karena biasanya tamu-tamu mereka Koko gitu. Ya karena mungkin mata aslinya mata sampean meripat sampean sipit aslinya mungkin. Oh. Coba dibuka, aku coba tuning coba. Nah, Gus, jadinya jadwal padat tuh Gus. Iya, dari dulu. Bisa dijelaskan berapa banyak? Saya punya asisten di pondok itu 5. Ah. Di pondok 5. Yang khusus ngurusi jadwal itu ada HP 5. Satu HP itu minimal sehari 100 sampai 200 permintaan ngaji. Jadi 5 HP itu minimal 500 permintaan ngaji setiap hari. 500 tiap hari. 500. Lah ya apa menunya itu? Ya kalau kita seleksi saja tempat-tempat yang belum saya datangi, saya datangi. Oh, pilih yang mewah-mewah gitu. Jadi kalau Enggak. semua apaan? Enggak. Pengajian Gus Miftah banyak sekarang 3M Om. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Yud, kamu ada pesan nggak untuk ini?
hadirin hadirat supaya semua teman-temanmu teman-temanmu bisa semua. bisa keluar kayak kamu dari dunia malam gitu Om, ya. Pesan saya, yakin rezeki itu di tangan Allah. Dan jangan takut kalian kehilangan pekerjaan kalian di dunia malam. Masih banyak kerja yang normal dan mungkin lebih barokah. Wah, luar biasa.